mengkaji sejarah merupakan sesuatu yang tersurat dalam syariat berdasarkan petunjuk Al-Quranul Karim. Nah, di antara ayat lagi yang menjadi rujukan para ulama untuk mengkaji sejarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim yang menyuruh manusia untuk mentauladani orang-orang tertentu, dan itu ada di masa lalu. Kita disuruh menjadikan ada tauladan, tetapi di mana? Di masa lalu. Kita disuruh untuk mentauladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang jadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Berani nak kita seperti itu? Padahal itu adalah tauladan yang baik. Sungguhnya ada tauladan yang baik untuk kamu sekalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Allah Ibrahim ketika melihat perbuatan kaum mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap Nabi Ibrahim dan para pengikutnya? Inna bura'a'u min. Kami berlepas diri dari. Dan tak jadi salah menurut itu ke bajunya kawanam. Itu ke baju bahwa ada kepentingan politik. Ini yang terjadi. Hendak kerajo dah tu, itu ke baju banyak loh. Jadi sekarang ukuran kebenaran itu bisa diapakan? Bisa ditawar-tawar. Dalam ayat ini 2 kali dalam surat Al-Mumtahanah itu diingatkan oleh Allah. Tauladan. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mentauladaninya? Dalam ayat 6 juga demikian. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. May yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Kemudian dalam surat Al-Ahzab terkhusus dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna. Apa kata Allah? Laqad kana lakum uswatun hasanah. Walaupun ayat ini datang dalam redaksionalnya dalam bentuk khabar, berita, informasi, tetapi para ulama mengatakan bahwa ini khabar bermakna insya, bermakna perintah. Sebenarnya berita sesungguhnya pada diri Rasulullah, pada Rasulullah itu untuk kamu ada tauladan yang baik. Kan informasi. Tetapi muatan dari informasi itu adalah perintah kepada umat agar menjadikan beliau tauladan, agar meniru beliau. Ini ulama katakan itu khabar bermakna insya. Ya berita tapi berisi perintah, suruhan, tirulah beliau. Karena tidak ada uswah yang terbaik, tauladan yang baik yang bisa kamu peroleh pada diri seseorang melainkan pada Rasulullah. Itulah jaminan
Tidak ada pada yang lain jaminan seperti itu. Dalam surat Al-Ahzab tegaskan oleh Allah. Jadi ada tauladan di masa lalu pada Nabi Ibrahim, pada umat yang mengikut Nabi Ibrahim, dan yang paling utama tentu samping pada Rasul. Dikatakan orang-orang yang mengikut Nabi Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelanjut dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada perilaku dan sikap, mana tidak ada manusia yang diberikan garansi oleh Allah dengan pujian. Tidak ada selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin. Punya engkau benar-benar Muhammad berada di atas apa? Akhlak yang. Nah, kalau kita disuruh untuk meniru Rasulullah, bagaimana kita meniru kalau kita tidak tahu dengan beliau? Bagaimana kita mencontoh, mentauladani beliau kalau kita tidak kenal dengan perjalanan hidup beliau? Bagaimana kita akan menjadikan beliau sebagai tauladan sedangkan kita tidak tahu apa yang beliau perbuat dalam langkah-langkah kehidupan beliau dalam berbagai peristiwa? Nah, berarti kalau ini perintah, mau tidak mau, baru bisa kita jalankan perintah itu kalau kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak tahu dengan Rasul, tidak mungkin perintah untuk mentauladani bisa kita lakukan. Nah, berlaku di sini kaedah yang dirumuskan oleh para ahli ilmu usul, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna pelaksanaan kewajiban, melainkan ada hal lain yang menjadi kaitannya ke hal yang lain itu wajib pula. Nah, berarti mengkaji sejarah Nabi dan perkara sunnah tapi adalah kewajiban dalam batas kemampuan kita. Tentu batas kemampuan itu tidak ada orang yang boleh mengambil. Ya mbak nak mampu dah. Patang tak mampu gini nak mampu yo. Manusia yang bangga jadi orang awam. 10 tahun ngaji awam je lain. Sedikit setidaknya dalam masalah berwuduk tidak awam lagi. Dalam masalah solat tidak awam lagi. Tingkatkan kualitas wawasan kita. Tingkatkan kapasitas wawasan kita, keluarkan diri dari keawaman setidaknya dalam perkara-perkara yang pokok di dalam kehidupan kita. Itu gunanya bermajlis ilmu itu. Majlis ilmu itu bukan refreshing, lepe-lepe panik. Bermajlis ilmu itu panik itu. Karena mempergunakan energi, pikiran, mata, fokus, singkirkan yang lain dulu, handphone matikan. Ilmu kok sama hanya di dua-duanya yang lain. Lebih pencemburu dari ibu-ibu ilmu kok. Ibu di duan baru soalnya. Nah, ilmu model itu jo. Kalau awak menduakan ilmu, dah hanya payah jawab dah. Itu ilmu. Makanya baru masuk saja majlis ilmu, segala yang akan mengganggu, bayangkan ibu-ibu jalan nampak samping awak, tahulah isi kepala terbuka ada awak, tanya tu nan lain tekana adanya, mungkin melayang tangkai pintu. Jalan jo ambo, pengena kena lain jo, kan gitu. Begitu juga ilmu. Itu membutuhkan apa? Dan harus sabar. Nah, berdasarkan kepada ayat-ayat tadi. Dan tentu
Nabi SAW banyak menyebutkan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Seperti apa dalam hadis Nabi? Pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis sahih meminta kepada Nabi untuk solat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah solat di dalam Ka'bah berdasarkan riwayat sebagian sahabat ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Nah, Ummul Mukminin Aisyah tahu itu, karena itu minta pula fasilitas kepada Nabi, mau salat di dalam Ka'bah. Nabi penuhi keinginan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak beliau bawa masuk lewat pintu Ka'bah. Mana beliau bawa? Oh, masuk ke Hijr Ismail. Sini salat Aisyah. Apa pentingnya sejarah masa lalu? Coba lihat di dalam hadis itu. Kata Nabi, ya Aisyah, laula hudusati ahdi qaumiki bil jahiliyati la hadamtul ka'bata wa la banaituha ala qawaid Ibrahim wa Ismail. Wahai Aisyah, kalau seandainya kaum engkau ini tidak dalam keadaan terlalu dekat, baru saja meninggalkan masa jahiliyah, seandainya sudah lamalah jaraknya, tentu aku hancurkan Ka'bah ini, kata Nabi, kuruntuhkan, dan aku bangun kembali Ka'bah ini, tiang-tiangnya saya tegakkan pada posisi tiang-tiang bangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inna qaumaki, sesungguhnya kaum engkau wahai Aisyah, naqasu, mengurangi besarnya Ka'bah. Itu masa lalu kan? Karena itulah makanya bersepakat ulama mazhab manapun bahwa Hijr Ismail itu bahagian dari Ka'bah yang melingkar, separuh lingkaran itu. Makanya kalau tawaf tidak boleh masuk ke dalam, karena dikatakan tawaf itu berkeliling, mengelilingi Ka'bah. Kalau sudah masuk ke dalam itu tidak mengelilingi, namun masuk ke dalam namanya. Besar. Jadi ada masa lalu itu yang harus kita ketahui. Di atas itu malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ketentuan. Kalau tidaklah terlalu baru jahiliyah itu ditinggalkan oleh kaum engkau wahai Aisyah, runtuhkan Ka'bah ini, dan aku bangun kembali yang tiangnya aku tegakkan ala qawaid, atas tiang-tiang dahulu Nabi Ibrahim dan Ismail. Kenapa? Kaum engkau dahulu pernah mengurangi besarnya Ka'bah. Itu berkait dengan sejarah. Kaji sejarah tidak hanya sebatas maklumat info, tapi dalam tuntunan syariat kita ia memiliki. Nah, karena itulah sejarah di dalam Islam akan ditelusuri oleh ulama, tidak seperti kita belajar sejarah konvensional. Ini yang perlu diingat. Kalau sejarah konvensional dia hanya merujuk kepada apa? Kepada catatan dan artefak. Itu pun terkadang tidak diverifikasi pembawa cerita dan pembawa catatan itu. Sedangkan sejarah Islam di samping bertumpu kepada peninggalan-peninggalan sejarah fisik, ada catatan, ada pedang, ada peninggalan-peninggalan sejarah, ada tempat-tempat dan berbagai macam. Samping itu
tapi juga bertumpu kepada periwayatan yang menjadi keistimewaan umat ini, yaitu adanya sanad di dalam kisah. Kitab-kitab sejarah dahulu itu pakai sanad seperti ilmu hadis. Kalau kita baca berbagai kitab tawarikh ya, tarikh Syam, tarikh Baghdad dan lain-lain, masuk juga sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham dan lain-lain, semuanya cerita sejarah di dalam Islam itu pakai jalur sanad, an akhbarana, haddatsana. Nah, karena itu sejarah Islam bisa dilakukan tahqiq, verifikasi benar atau tidak kisah itu berdasarkan apa? Ukuran-ukuran ilmu hadis. Karena itu cerita yang berkembang tentang Rasul kan bisa kita katakan ini cerita yang sahihah, ini cerita yang tidak. Makanya kalau kita kaji Isra Mi'raj, benarkah Nabi SAW malam Isra dan Mi'raj itu di rumah Ummu Hani? Para ulama mengatakan itu hanya satu qaul, tapi tidak dalam kategori sahih misalnya. Kenapa? Dari sisi sanadnya ada yang lemah, ini akan dikaji, dan itu tidak bertemu pada sejarah lain. Apalagi kalau di sejarah lain masuklah ke dalamnya berbagai macam apa? Legenda, cerita rakyat. Nah, masuk tambos, alun-alun bara balun centak turun langit tak naik, tapi sekarang jangan mencerita itu. Wallahu a'lam. Ialah dandang dan belakang, hijau tengah langit. Itulah saat ini yang kita tak guna rapi. Nah, macam-macam ceritanya berkembang. Nah, yang didandang itu Maharaja Jati yang penuh aja bininya Jati dan pengawalnya yang mualim yang dan seterusnya campur kayaknya akhirnya dampalah dandang di situ. Berbagai macam kisah. Ya rajo, terima rajo di rajo kok. Atau asalnya dari benua Rum. Rum kon tah Rum mana nak jale? Rum pembuat kue kon tak tentu tu waktu tu. Sehingga dari situ memuncul-munculkan cerita dari Iskandar Zulkarnain. Zulkarnainnya ada dalam Al-Quran, Iskandarnya tak dapat dari mana. Malah cerita yang seperti. Nah, kalau diuji dengan sejarah lain, bila lo Iskandar kau punya anak, itu jadi pertanyaan lain. Maka itu kabarnya Iskandar kau makan jeruk lo. Itu tak beranaknya. Aduh, orang nama cemeh. Tidak dek di Semang. Apa itu? Yang kecilnya keturunan Alexander the Great. Alexander the Great itu memang di dalam beberapa catatan yang kita baca, yang tak suka dia pusing. Berbagai macam ceritanya. Kan pertanyaan itu kan batal. Oh, lu nak cerita Minang. Ni ada nama model itu. Di dalam sejarah lain bercampur antara apa? Antara khayal,
Kemudian cerita tukuk tambah dan berbagai macam. Ditambah lagi dengan apa? Dengan persepsi dan sudut pandang masing-masing zaman masuk ke dalam sulb kepada inti sejarah. Sehingga sulit melakukan verifikasi. Dan itu tidak sejarah. Awak saja dibilang. Gajah Mada saja yang katanya terkenal dengan sumpah palapa itu, bingung orang mencari asal muasalnya. Kecil orang Minangnya keturunan Minangkabau. Oke itu. Nama saya Gajah Mada. Dan di Minang memang gelaran-gelaran panglima seperti itu. Gajah Tongga. Gajah Tongga aku tu pilih yang tu. Gajah Mada mungkin yo dek badang kadang sebut gajah. Angka tahan pukul yang Mada namanya ini macam-macam kan. Mulailah dimuncul-munculkan persepsi. Oh mungkin tu Kanado putih awak nan dari Dharmasraya nan dibawa ketika ekspedisi Pemalayu tu. Itu darah jingga dan darah petak. Nah, darah jingga dinikahi oleh salah seorang pembesar, darah petak jadikan permisu, dijadikan sebagai celir oleh Raden Wijaya. Yang itu nanti melahirkan Jaya Negara yang disebut Kalageme. Tak mungkin putih berdua tak pakai pengawal. Sio-sio nampaknya tu yo. Mungkin pengawal kau dengan Gajah Mada dulu. Mungkin. Mungkin siko, mungkin situ lah kita. Nah itu adalah sejarah. Nah kemudian dapatlah mungkin kalau ada dapat satu bukti, ditafsir-tafsirkan. Begitulah sejarah konvensional. Tapi apakah sejarah Islam begitu? Jadi awak beruntung sebagai umat. Para sahabat tidak lalai menjaga warisan. Sehingga bagaimana Rasul, seperti apa Rasul terukir di dalam ingatan mereka, dan dengan bertanggungjawab mereka nukilkan dari generasi ke generasi dengan amanah, sehingga ada ukuran yang dibuat oleh ulama hadis. Kau cerita kau bisa dipercaya, kau cerita tak bisa dipercaya. Itu beruntungnya. Jadi kalau ada umat Islam sendiri yang lalai dengan sejarah Nabi mereka, lalai dengan sejarah umat ini, umat Islam yang sangat merugi. Mereka kehilangan apa? Kehilangan pedoman yang bisa menjadi tauladan dalam kehidupan.